Ini aku error. Ya. Oke. Tunggu ya. Audionya pakai yang di HP aja. Bahas soal jangan takut gitu ya. Tapi emang pada dasarnya manusia itu gampang banget lupa. Ya, cepet banget lupa. Tetap aja kita tuh masih suka khawatir. Tetap aja kita tuh suka takut. Karena di depan tuh kayaknya kayak gelap gitu loh. Kayak gelap, kayak nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, nanti Tuhan ke depan nih gimana gitu. Ya, kita nih manusia suka pengen tahu apa yang ada di depan. Biar apa? Biar pasti. Ya gak? Biar kita tenang, biar kita nyaman. Kita pengennya kita tahu semua nih ke depan nanti bakal gimana gitu. Ya, kita pengen tahu ke depan tuh bakal gimana supaya kita nyaman, aman, tenang. Ya, padahal Tuhan bilang di Matius 6 ayat 34. Ya, kita buka deh ayat ini. Matius 6 ayat 34. Baca Pedro. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Syuki. Kata khawatir di situ kan pakai kata merimnao ya. Buka deh. Ini biar yang baru-baru tahu nih. Merimnao. Merimnao ini buka ini kata yang asal mula 3308 tuh. Ya, buka lagi kata asal mulanya dari kata merimna 3307. Nah, ini. Kata dasarnya merimnao atau khawatir itu di situ pakai kata merizo. Kalau di definisinya itu membagi, memisahkan, ya, membagikan, memecah. Ya. Kenapa kok vitamin rambut aku dong? Oke, tutup dulu makarizonya. Ya, si Merizo ini itu kan artinya tadi membagi, ya. Khawatir. Kalau kita khawatir, pikiran kita itu terbagi-bagi. Ya, waktu kita khawatir, pikiran kita itu terbagi-bagi. Tenang, aku di sini nggak mau bahas soal khawatir. Aku cuman ini pendahuluan doang untuk pembahasan aku selanjutnya. Ya. Karena ini kayak udah basi gitu loh tentang khawatir ini. Khawatir, pikiran kita bercabang, pikiran kita terbagi-bagi. Ya, padahal Tuhan Yesus itu udah bilang ke murid-muridnya berkali-kali supaya mereka tuh nggak ngebagi-bagi pikirannya, ya, supaya murid-muridnya itu nggak menyiksa diri mereka sendiri dengan pikiran yang terbagi-bagi itu. Ya, kadang tuh emang kita tuh kita hobi menyiksa diri kita sendiri dengan membagi-bagi pikiran kita. Aduh, nanti kalau kayak gini gimana ya? Duh, mampus kalau nanti kayak gitu, nanti begini jadinya. Gitu. Ya. Emang sih ada kekhawatiran yang positif. Ya, kekhawatiran yang positif itu kayak misalnya, aduh, kalau gue nggak belajar, nanti gue dapet nilai jelek. Aduh, kalau gue males, nanti gue nggak dapet kerja. Kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit. Kalau gue nggak dapet duit, gue nggak bisa makan gitu. Ya. Cuman ya emang kitanya bandel. Kita tuh suka khawatir. Ya, kita jadi kayak nggak punya Tuhan gitu.
Atau emang karena kita belum kenal sama Tuhan, kita jadi ragu-ragu. Mau percaya tuh tapi ragu gitu. Ya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di hidup kita sekarang. Ya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di hidup kita sekarang. Ya. Ada yang takut masalahnya nggak ada jalan keluar, masalahnya nggak selesai. Ada yang takut karena nggak punya uang. Ada yang takut ditinggal sama seseorang. Ada yang takut nama baiknya dirusak. Ada yang takut harga dirinya hancur. Ya, khawatir nanti kalau misal gue begitu, orang gimana ya ke gue gitu. Gimana ya kalau orang nggak percaya lagi sama gue. Aku pengen bilang kalimat basi yang sering kita lupa. Jangan pernah khawatir sama apapun yang kita alamin. Ya. Belajar untuk nggak takut sama hari esok. Ini kalimat basi loh. Iya gak sih? Ini tuh udah sering banget kita dengar. Bener-bener sesering itu. Jangan takut akan hari esok. Jangan takut akan hari esok. Jangan takut akan hari esok. Tapi tetap kita khawatir, tetap kita takut. Ya. Karena kalau kita beneran kenal ya sama Allah, kalau kita kenal siapa Allah, Allah itu Allah yang sangat bisa dipercaya. Kalau hari ini nih, sekarang kita bisa berdiri, kalau hari ini kita masih bisa nafas, ya, kalau sampai hari ini kita masih bisa kumpul sama temen, itu kan semua karena penyertaan Tuhan kan? Ya gak sih? Berapa banyak sih dari kita yang kemarin-kemarin itu hidupnya berat banget? Ya. Dari kemarin-kemarin tuh banyak hal berat yang kita laluin. Tapi faktanya kita sekarang masih nafas. Faktanya sekarang kita masih ada, masih bisa ikut Zoom. Ya. Kalau Tuhan buat kita bisa ngelangkah di hari-hari kemarin, di langkah-langkah ke depan pun, itu sebenarnya pasti dia bakal beserta kita. Pasti. Ya. Kalaupun nanti kita dilukai orang, kalaupun nanti kita dijahatin sama orang, kita direndahin, kita nggak dianggap, ya. Tapi toh kan kita nggak mati, ya, kita nggak sampai mati kan. Ya. Kesempatan berubah dari Tuhan itu tetap ada. Kesempatan untuk bisa tinggal kekal bersama Dia. Ya. Itu makanya ayo kita berlindung sama Tuhan. Nah, tema yang sebenarnya pengen aku naikin di sini tuh tentang berlindung. Berlindung. Harusnya hari ini aku bahas tentang menghakimi, tapi aku skip. Ya, aku skip lagi karena aku nggak mau nanti malah jadi kemana-mana pembahasannya. Ya, jadi sekarang aku bahasnya tentang berlindung. Ya, karena di akhir-akhir ini ya kan Pak Eras lagi ada doa puasa juga kan. Selama di doa puasa ini ya, aku sering banget kalau lagi berdoa tuh aku bilang, Tuhan, lindungi aku. Ya, Tuhan lindungin aku. Bukan minta perlindungan dari masalah-masalah yang terjadi, tapi Tuhan lindungi aku dari diri aku sendiri. Ya, aku sering banget bilang kayak gitu dalam hati. Tuhan lindungin aku dari diri aku sendiri. Lindungi aku yang selalu khawatir sama hari esok. Yang selalu takut ngadepin hari esok.
Ya, lindungi aku dari diri aku yang gampang banget bisa jadi jahat. Ya, lindungi aku dari diri aku yang gampang banget jatuh. Gampang banget salah. Ya, mulut mulut ini nggak ada remnya. Ya, dengan gampang bisa ngelukain orang, dengan gampang bisa nyebarin berita-berita, dengan gampang bisa ngomong hal yang nggak perlu diomongin gitu. Diri aku nih, diri aku, diri kita itu jahat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita minta perlindungan Tuhan, itu sebenarnya nggak perlu minta perlindungan. Tuhan lindungi ya, aku mau tidur. Tuhan lindungi ya, aku mau jalan nih ke sini. Tuhan kan pasti lindungin dong. Ya, justru harusnya kita tuh minta perlindungan ke Tuhan. Itu karena diri ini nih, aku nih monster. Ya, ini aku nih jahat gitu. Ya. Cuman abis ngomong kayak gitu, aku tuh kepikir, aku minta perlindungan Tuhan, Tuhan lindungin aku dari diri aku sendiri. Ya. Berarti kan di lain sisi, akunya juga harus berjuang kan untuk hidup bener, supaya benar-benar pantas untuk dilindungi. Dan supaya benar-benar bisa untuk dilindungi Tuhan. Ya. Kalau di doa tuh sering banget nyanyi lagu Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ya, Engkau perlindungan Tuhan. Ya. Iya, Tuhan itu melindungi, pasti. Tapi kitanya benar-benar mau gak dilindungi dia gitu. Ya. Gimana caranya biar kita pantas hidup dalam perlindungan Tuhan ini? Gimana caranya kita benar-benar mengalami perlindungan Tuhan ini? Belajar hidup benar. Jaga pikiran. Hidup benar itu nggak bisa mengalir gitu aja. Harus kita yang kondisiin. Asli, harus kita yang perjuangin, harus kita yang kondisiin. Ya, nggak bisa tuh. Kalau kita udah tahu nih sesuatu ini bikin gua habis waktu atau nggak bertumbuh. Tapi kita masih lakuin itu gitu. Ya, ini kan namanya kita dodol juga gitu kan. Kita udah tahu ini nggak bikin kita bertumbuh, kita udah tahu hal ini tuh menghambat kita untuk bertumbuh, tapi malah tetap kita lakuin gitu. Ya. Hidup benar itu nggak bisa mengalir aja. Harus ada yang kita cut, harus ada yang kita lepas, harus ada yang kita lakuin. Ya. Hidup benar itu dimulai dari pikiran. Jaga pikiran. Jaga pikiran. Karena pikiran kita ini tempat mengolah segala sesuatu. Pikiran ini bisa jadi tempat berpijaknya iblis. Ya, nih pikiran nih, tempat ngolah sesuatu. Kalau yang kita olah itu bukan kebenaran, bukan pikiran Tuhan, ya udah pasti hati yang bersuara ini, itu juga bukan suara Tuhan. Kalau pikiran tempat ngolahnya aja bukan firman, bukan kebenaran, bukan mikirin pikiran Tuhan, ya udah yang nanti bakal kita rasa, yang bakal kita lakuin itu bukan kebenaran. Ya. Roh Kudus juga nggak bisa menuntun kita kalau kitanya tidak dengan sengaja membawa pikiran kita untuk mikirin yang benar-benar doang. Kitanya yang harus kondisiin otak kita untuk mikirin yang benar-benar doang. Kitanya yang harus kondisiin. Ini aku udah berkali-kali ya
Kita yang harus kondisiin untuk mikirin yang bener. Aku bete sama dia. Ya elu proses pikiran-pikiran yang buruk. Ya. Kita yang sengaja mikirin hal-hal yang buruk, makanya kita jadi bete, kita jadi bad mood, kita jadi marah, kita jadi dendam, kita jadi pahit. Yang nggak enak malah kita pikirin, yang jahat malah kita pikirin gitu, yang negatif malah kita pikirin. Ya, makanya aku bilang hidup bener itu bener-bener mulai dari nyaring nih. Nih nyaring nih apa yang masuk ke pikiran kita, apa yang kita olah di pikiran kita. Ya mungkin kita nggak bisa selalu nyaring apa yang masuk ya. Kan kita nggak tahu bibir orang. Ya kita nggak tahu cocotnya orang gitu kan. Tapi kita bisa milih mau mengolah apa enggak gitu. Mau mikirin ulang, mau direnungin apa enggak itu terserah kita. Ya. Gitu. Hidup bener dimulai dari jaga pikiran. Gak ada dimulai dari yang lain, dari jaga pikiran. Ya. Gini ya, Tuhan itu emang mau melindungi kita. Dia pengen melindungi kita sebagai anak-anaknya. Tapi cara Tuhan menjaga kita, cara Tuhan melindungi kita, itu lewat kebenarannya. Ya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Kebenaran nanti yang akan menuntun kita harus ngapain, ya, harus berjalan kayak gimana, harus bertindak kayak apa, harus merespon kayak apa. Ini cara Tuhan melindungi kita. Kalau kitanya aja nggak pernah menyediakan waktu buat dengerin firman yang bener loh ya. Iya, gimana Tuhan mau melindungi kita gitu. Kan tujuan Tuhan melindungi kita itu supaya kita bisa hidup kekal bersamanya nanti dong. Ya dong. Tujuan Tuhan melindungi kita kan supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia sampai keabadian. Makanya Tuhan lindungi. Ya dong. Nah, cara Dia melindungi ya lewat kebenaran. Nanti mungkin ada kejadian-kejadian yang kelihatannya kayak mau mencelakai kita. Ya, ada orang jahat sama kita. Tapi kan itu bukan bagian kita gitu. Ya. Ada orang jahat sama kita nih. Tapi kan itu bukan bagian kita untuk ubah dia jadi baik gitu loh. Kita nggak bisa ngelarang orang mau bertindak kayak apa ke kita ya kan. Nah, cara Tuhan melindungi bukan dengan mematikan orang itu. Cara Tuhan melindungi kita bukan dengan bikin orang itu sakit stroke, ya. Atau cara Tuhan melindungi kita bukan bikin orang yang melukai kita itu celaka, bukan. Cara Tuhan melindungi kita itu dalam hati kita itu ada kebenaran. Ya udah, dia jahat tapi kamu harus tetap baik. Ya, kamu nggak boleh balas jahat pakai yang jahat. Ya, kamu harus maafin dia walaupun kamu jahat tapi kamu harus begini. Itu cara Tuhan ngelindungin. Biar apa? Biar kita kayak dia. Kenapa kita harus kayak dia? Supaya nanti kita bisa ketemu sama dia di surga. Ya. Cara dia menjaga, cara dia menyertai ya lewat firman-Nya yang akan membawa kita ke kehidupan yang benar. Paham ya? Cara Tuhan menjaga kita itu lewat firman-Nya
yang akan membawa kita ke kehidupan yang benar dan berkenan. Kalau kitanya aja enggak menjaga diri kita sendiri dengan cara menyediakan waktu untuk dapetin firman, ya nggak bisa. Kitanya coy yang harus menyediakan waktu. Kita yang harus menyediakan waktu. Ya. Dia melindungi, dia nuntun kita lewat firman-Nya. Dia pengen kasih tahu kita tuh harus apa. Tuhan pengen kasih tahu ke kita tuh harus ngapain nih kalau menghadapi keadaan kayak gini. Tapi kalau kita dengar firman cuman sekilas-kilas aja, ya kita dengerin orang sharing juga kita dengerinnya ngawang-ngawang sambil mikirin nanti mau makan apa, atau sambil ngobrol, atau sambil main game, atau sambil scroll-scroll Instagram. Kita nggak serius. Akhirnya firman itu cuman seliwer-seliwer aja di otak kita gitu. Cuman jadi pengetahuan aja. Kitanya juga nggak ada niat buat jalan bareng Tuhan gitu. Jangan cuman eksis. Jangan cuman eksis di kegiatan rohani. Jangan cuman eksis hadir di gereja. Tuhan nggak perlu itu gitu. Di 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, nanti kalian buka sendiri aja ya. Di sini dibilang jangan menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak. Pokoknya dia kayak gitu. Jangan nyentuh apa yang najis supaya aku menerima kamu sebagai anak. Jelas, jangan menyentuh apa yang najis. Kalau kita masih hidup dalam dosa, mau hidup yang karakternya gini-gini aja, jahat sama orang, gampang benci, ya kita belum layak dapat, dan nggak bisa juga, ya nggak bisa juga dapat perlindungannya ini. Orang kitanya aja jalan sendiri kok, kitanya suka-suka sendiri, kita nggak mau dilindungi. Ya. Modal utama satu-satunya kalau kita mau aman nih dalam hidup, modal utamanya kita itu harus hidup benar. Ya. Tuhan itu nggak akan juga membiarkan kita dilukai terus atau disakiti terus atau hidup kita nggak enak mulu, nggak mungkin. Ya, kalaupun sekarang keadaan kita itu kayak seakan-akan menindas kita, itu tuh pembentukannya. Ya, keadaan ini, situasi kita hari ini, dengerin ya, situasi kita hari ini itu bentuk perlindungan Dia supaya kita nggak binasa di kekekalan nanti. Ya. Mungkin kita ngerasa keadaan kita sekarang kayak nggak ada perlindungan Tuhan, nggak ada perlindungan Tuhan. Aku nggak ngerasa aku dilindungi Tuhan. Orang besok aja aku begini kok. Orang, aduh udah deh, masalah aku tuh udah nggak ada jalan keluarnya. Aku nggak ada dilindungi sama Tuhan. Ya. Masalahku tuh nggak ada pemecahan masalahnya. Tahu nggak? Ya emang Tuhan itu bukan cuma pengen kita tuh cari jalan keluar. Dia pengen kita tuh cari Dia, bukan jalan keluar doang. Dia pengen kita cari apa sih pembentukannya. Ya. Dia pengen kita tuh menyadari apa sih nih kelemahan aku, karakter buruk aku yang mau dikikis sama Tuhan.
Ya. Makanya, karena itu, kita nggak boleh ngeluh sama apapun yang terjadi. Nggak boleh ngeluh sama apapun yang terjadi sekarang. Ya, kita dilukai orang, harga diri kita dirusak, ya, nama baik kita dihancurin, atau kita punya masalah sama keluarga, atau kita punya masalah sama ekonomi kita. Belajar lihat ini sebagai pembentukannya Tuhan. Ini cara Tuhan melindungi aku dari aku yang harga dirinya masih tinggi. Ya. Semua keadaan yang lagi aku alami, ini cara Tuhan melindungi aku dari diri aku yang masih mementingkan perasaan aku sendiri, bukan perasaan Bapa, bukan perasaan Tuhan. Ya, ini kalimat bagus, sampai ada yang kelewat, ini sayang banget. Ya. Apapun yang terjadi, ini cara Tuhan melindungi aku biar aku nggak binasa. Ya. Kalaupun ada orang yang melukai atau yang bikin aku tersinggung, oh oke, ini cara Tuhan melindungi aku dari aku yang masih gampang tersinggung. Kita benar-benar pantas kok percaya sama dia. Ya, walaupun keadaannya nggak enak, jangan pernah ngeluh sama apapun yang terjadi. Ya. Semua yang terjadi sekarang, itu cara Tuhan melindungi kita dari kebinasaan. Cara Tuhan melindungi kita dari api kekal. Jadi, jangan marah sama Tuhan. Jangan ngedumel sama Tuhan. Tuhan, keluarga aku kenapa sih kayak gini? Oh, keluarga kita memang harus begini. Kalau enggak, lu nanti binasa. Tuhan, kenapa sih teman-teman aku kayak gini? Oh, teman-teman lu harus begitu. Supaya lu nggak binasa. Tuhan, kenapa sih kerjaan aku kayak gini? Oh iya, kerjaan lu harus begini. Biar lu nggak binasa. Ya. Jangan pernah ngeluh lagi sama keadaan berat yang kita alami. Berat, ya udah lewatin. Memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi yang harus kita ingat, Tuhan pasti menyertai. Ya. Kayak yang kalau kalian lihat status aku hari ini ya, yang awan. Justru ya, waktu kita ngelihat sesuatu mustahil untuk kita lakuin, waktu kita ngelihat, aduh mustahil banget aku bisa melewati hal ini. Ya. Kita ngelihat nih, semua kemustahilan yang terjadi. Justru kita tuh bakal cari wajah Tuhan. Justru kita bakal mendekat ke Tuhan, ya gak sih? Ya ada fungsinya juga sih itu lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, karena waktu kita menghadapi kemustahilan, kita mendekat pada Tuhan. Dan lama-lama kita bakal ngebuktiin kalau Tuhan itu beneran beserta aku loh ternyata. Dia itu ternyata beneran loh mau membimbing aku untuk hidup lebih benar. Ternyata bener loh. Dulu tuh masalah yang kayaknya bisa menghancurkan aku. Ternyata bener aku bisa kuat ngelewatin itu. Dan Tuhan bawa aku ke sini hari ini. Ya, bisa makin berharap kepada Tuhan, bisa makin mencintai Dia. Ya. Ternyata ini loh cara Tuhan melindungi aku dari diri aku sendiri. Ternyata keadaan-keadaan sulit ini loh cara Tuhan melindungi aku, melindungi Natasha.
dari Natasha yang jahat, melindungi Karya dari Karya yang jahat, melindungi Ezra dari Ezra yang jahat. Ya. Ada banyak yang Tuhan sediain, yang harus kita pegang, jalan terus. Jalan terus. Walaupun kita jatuh bangun terus. Jangan pernah bilang nggak bisa. Tuhan tahu kok kita mengasihi Tuhan. Cuman kadang kekhawatiran, ketakutan, itu bikin kita jadi ragu-ragu gitu. Ya, makanya jangan bosen ulangin janji kita ke Tuhan. Tiap bangun, Tuhan, pokoknya hari ini aku mau hidup benar. Ya, Tuhan, hari ini aku mau hidup benar. Aku nggak mau salah. Ya, hari ini aku mau hidup benar, Tuhan. Kalau janji yang kita ucapin itu kita sertain dengan tindakan nyata kita. Kita benar-benar berjuang jaga pikiran, jaga mulut, jaga perasaan kita. Ya, tahu gak? Tuhan itu pasti bakal memampukan. Ingat loh, dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Ya, tugas Roh Kudus itu mendorong, memampukan kalau kitanya berjuang. Kalau kitanya mau. Ya. Kadang kita mikir, aduh gue nggak bisa sempurna, aduh gue kemarin tuh udah rusak banget, aduh gue brengsek, pokoknya gue bobrok. Kita merasa kita tuh nggak sanggup memenuhi janji kita ke Tuhan gitu. Ya. Tapi faktanya Tuhan tetap menyertai kita. Ya. Tuhan bilang, aku akan buat kamu mampu melewatinya. Ya. Kalau keadaan-keadaan itu mudah kamu lewati, kamu tuh nggak akan berharap sama aku. Kamu akan berharapnya ke seseorang. Kamu akan berharapnya ke sesuatu yang bisa menolong. Ya. Kalau ke depan kamu udah tahu bakal terjadi apa, atau ke depan kamu udah tahu jalannya bakal mudah, kamu nggak akan berharap sama Tuhan gitu. Kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan pasti diri kita atau orang lain. Makanya dikasih jalannya berat. Ya, cukup. Kita nggak boleh ngelihat yang jauh-jauh yang nggak bisa kita lihat ya. Di doa-doa Pak Eras juga sering banget Pak Eras bilang gini, jangan ngelihat yang jauh-jauh. Lihat aja yang di depan kita. Jauh itu urusan Tuhan. Yang nanti-nanti itu urusan Tuhan. Urusan kita sekarang, jalanin aja hari ini. Ya. Dari hari ke harinya kita laluin dengan berjuang hidup benar di hadapan Tuhan. Udah itu aja. Gak usah takut, aduh nanti ke depan gimana. Aduh nanti ke depan kalau begini gimana. Capek. Jalanin aja hari ini dengan hidup benar. Dah, itu aja. Gak perlu lihat yang jauh-jauh. Ya. Gitu ya. Harus ada hal yang mustahil. Supaya kita tahu Allah itu beneran ada dan selalu beserta kita dan selalu melindungi kita. Melindungi kita supaya kita bisa hidup kekal bersamanya. Dan cara dia melindungi lewat firman-Nya. Cari firman yang benar sebanyak-banyaknya. Itu cara Tuhan ngelindungin. Ya. Jaga aku Tuhan dalam kebenaran. Ya. Karena cuma firman-Mu yang bisa ngerubah. Nih aku nih yang udah rusak. Ya, lagu tadi aku cukup kaget sih tadi si Pedro milih lagu itu ya. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti. Aku nggak ngerti Tuhan, kenapa ini terjadi di hidup aku. Ya.
Tapi aku tahu engkau merancang itu karena engkau tahu aku perlu. Biar aku nggak binasa. Tuhan mau lindungin aku pakai cara ini. Ya udah, aku jalanin. Gitu, that's it. Hiduplah sesimpel itu, jalanin dari hari ke hari. Berusahalah untuk nggak berbuat salah sama sekali ke Tuhan. Setiap hari. Dah, itu aja. Oke. Ada yang mau nanya?